adalah sebuah entitas terkecil dari masyarakat dan perannya sangat menentukan kualitas masyarakat. Bahkan sebuah bangsa dan negara yang kuat berawal dari keluarga yang kokoh. Kita akan berbincang dengan narasumber kita, Umi Harneli, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat tentang ketahanan keluarga. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu SD yang ada di Kota Padang. Kita akan sapa narasumber kita, Umi Harneli. Semakin sehat, semakin berseri, semakin bahagia. Alhamdulillah. Harus ya. Umi, gimana Umi keseharian hari ini makin padat tentunya? Alhamdulillah ya, memang akhirnya setiap hari termasuk Sabtu Minggu dengan banyaknya undangan beralih ya, jadi nggak ada yang kosong. Tapi alhamdulillah kerjasama ya, dukungan suami, dukungan keluarga itu sangat mendukung ya, Dan sehat tentunya. dan sehat. Umi, saat ini kita sedang berada di salah satu sekolah yang ada di kita mau berbincang dengan Umi terkait dengan ketahanan keluarga. Kalau kita berbicara mengenai keluarga itu adalah identitas yang paling terkecil ya Umi. Kita melihat ada beberapa kasus yang ada di sekolah, lagi rawannya pelajar, kasus-kasus pemerkosaan, narkoba juga. Kita berharap ini dari keluarganya udah keluar, karena anak-anak akan mempelajari hal dasar itu pasti dari keluarga. Umi, kalau saya katakan ini sukses ya Umi dalam menjalankan peran sebagai istri, sebagai ibu. Tips trik Umi, bagaimana kita bisa mengcover keadaan di luar sana yang sebenarnya agak sulit bisa kita kendalikan. Betul ya, kita melihat memang pendidikan anak, pengawasan, rangkulan kita, kasih sayang kita memang lebih ditingkatkan. Karena kalau anak-anak ya terpengaruh oleh gadget, handphone, itu sangat terbendung ya, dan bisa menjadi korban yang mungkin berjatuhan ya. Karena apa? Karena mencontoh, menirukan apa yang kita lihat. Karena kita yakin bahwasanya sebanyak yang baik, sebanyak itu pula yang tidak baik ya. Kalau anak tanpa pengontrolan, pengawasan daripada orang tua dan kebijakan kita saja, itu kita sangat khawatir ya. Nanti kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ya, pelecehan seksual terhadap anak, pergaulan bebas dan sebagainya, itu memang keluarga sangat ya berperan untuk memberikan arah. Jadi anak itu memang dibatasi ya untuk memakai HP, terutama Android itu. Maksudnya tidak ini yang ini, apalagi sekarang orang tua muda, nggak hanya orang tua muda ini dengan kesibukan yang luar biasa, anak-anak secara amalnya ya sudahlah ini gadget apa gitu ya Umi, diberikan tanpa ada kontrol dari orang tua, nanti kadang sudah kebablasan, aduh kenapa bisa ini. Inilah sebetulnya kalau Rasulullah mengatakan al-umur maghfirah satulah. Itu adalah jadi sesibuk apapun kita sebagai seorang tidak bisa terabaikan. Sesibuk apapun kita sebagai seorang istri tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tidak bisa jangan saya digantikan orang lain. Jadi kita sebagai seorang ibu, ya, memang tidak mudah menjadi ibu pada saat ini, apalagi ibu muda yang saat ini ya, mungkin apalagi kalau ibunya sudah kecanduan gadget, ya, bagaimana dia nyaman untuk memegang gadget, dia sama anaknya, dan dia tidak memantau, mengontrol, tidak mengawasi apa yang boleh ya. Memang kita tidak bisa men-stop ya, men-stop kemajuan gitu. Tapi bagaimana anak-anak itu dipersiapkan untuk bisa misalnya HP, bagaimana dia bisa melihat mana yang boleh dia lihat, mana yang tidak. Tetap harus ya. Memang kita orang tua tidak bisa berkontak jam. Tapi kalau kita yakinkan bahwasannya pada dia, bahwasanya Allah memilih, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah tidak bisa dibohongi. Jadi penanaman, ya orang tua bisa dibohongi, guru bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Pemahaman itu yang ditanamkan kepada anak, ya, sehingga mereka, ya walaupun dia sendiri, ya mereka beralih kepada yang lebih bermanfaat. Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang tua untuk mengatakan dia sibuk. Nggak mungkin orang sibuk 24 jam ya Umi. Tetap harus ada komunikasi antara anak dan orang tua. Ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kekecewaan.
karena nggak ada komunikasi ini dia pelariannya ke HP, pelariannya mungkin ke pergaulan, pelariannya mungkin ke bisa jadi narkoba karena ditawarkan di media dapat teman yang tidak baik ya dikasih. Inilah yang mungkin ya orang tua tahu ya. Orang tua memang ada saatnya menjadi teman bagi anak, ada saatnya menjadi guru, ada saatnya menjadi ustaz, ustazah gitu ya. Ini kan komplit lah ya, peran sebagai seorang ibu harus multi talent gitu ya, harus serba bisa gitu. Hebatlah untuk ibu-ibu yang ada di seluruh dunia. Jadi kan insya Allah kita bisa memantau, mengawasi, mengingatkan. Memang kita tidak bisa menjadikan anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa ya, karena dengan pengaruh-pengaruh yang ada pada saat ini. Tapi paling tidak kita sebagai orang tua sudah mengarahkan yang baik-baik, mengingatkan yang baik-baik. Kalau dia tetap menyimpang, kita bisa jawabanlah kepada Allah, ya Allah, kita sudah mendidiknya dengan baik, sudah disekolahkan dengan baik, sudah diarahkan, dinasihati dengan baik ya. Jadi bisa jadi alasan ya. Tapi kalau kita tidak mengarahkan, tidak membina, tidak merangkul mereka dengan kasih sayang, kita khawatir itu menjadi alasan bagi anak-anak bahwasanya menghalangi orang tua itu sama seperti kenapa bisa masuk ya. Jadi bisa dulu tidak ada perhatian, tidak ada diingatkan ya, kami tidak sholat biarkan, misalnya kami tidak membaca Al-Quran biarkan. Nah inilah yang memang menjadi kita mengingatkan terus ya. Kita tidak bisa menuntut anak seperti apa yang kita mau karena kita hidup di zaman kita ya Umi, anak di zaman sekarang. Tapi intinya setuju dengan yang Umi sampaikan, komunikasi itu nomor satu. Betul. Kalau tidak ada komunikasi nanti anak akan berprasangka saya nggak pernah ngobrol nih. Kayaknya ini boleh-boleh aja. Nasihatin, nggak pernah melarang, gitu ya. Sama juga ketika kita suami istri tidak ada lagi komunikasi. Ya. Apa yang akan terjadi? Nanti Umi kita pengen jalan dulu, Umi kita pengen jalan di lorong-lorong kita lanjutkan. Kalau komunikasinya nggak ada itu gimana, bahaya nanti Umi. Kalau suami istri nggak ada komunikasi juga lebih bahaya. Seperti itu. Karena memang ya di era digital ini ya, kalau kita nggak memperhatikan suami bisa jadi orang lain yang memperhatikan misalnya. Ya. Karena memang kita tidak terlepas ya daripada kasus-kasus yang banyak ya, banyaknya pelapor yang meminta ya yang ingin instan. Termasuk dalam hal mungkin ingin kaya instan gitu ya, sehingga menjadi suatu hal yang tujuan mereka, sasaran mereka untuk menghalalkan segala cara. Maka disinilah yang mungkin komunikasi ya, komunikasi suami istri memang harus jalan, walaupun mungkin dalam berjauhan ya. Makanya Umi termasuk yang tidak mendukung orang LDR. Nggak boleh itu Ya, karena rumah tangga itu harus bersatu. Antara rumah dan tangga itu tak boleh terpisah. Bagaimana akan naik ke rumah kalau tangganya jauh? Nah, jadi termasuk ya Umi tidak mendukung lah karena alasan pekerjaan atau alasan apa tidak mendukung LDR. Karena semua suami kita harus ikut, Ya, salah satu banyak kan dari banyak kasus ya ternyata pengaruh daripada LDR ya, suami tugas jauh, istri tugas di mana, ditemani oleh ya, siapa saja. itu akhirnya mungkin buka cabang baru ya. Ini yang banyak terjadi. Nah, akhirnya tahu istrinya akhirnya macam-macam ya, banyak ya kasus-kasus ini ya, karena memang sekarang kebutuhan ya, mungkin tahu ya kebutuhan laki-laki, kebutuhan wanita tidak. Kalau jauh ya, hal inilah susah. Banyak kesempatan yang bisa membuat hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, apalagi kalau misalnya suami istri saja komunikasinya tidak baik, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak? Ya, apalagi udah jauh komunikasi kurang ya, atau sekali komunikasi kurang ya. Nah, inilah masuk ke dalam suasana. Siapa yang bisa Umi? Ada mana ini? Ya, rajin belajar ya sayang. Gagah-gagah dan cantik-cantik ya.
baik membimbing mereka ya. Dan kecil insya Allah itu akan menjadi yang baik juga. Karena ya seperti ini anak-anak para bocah ini harapan bangsa ketika mereka bisa ditempa dibina dengan baik jadi iman yang dari kecil insya Allah aman. Karena kamu dari kecil karena kalau pepatah bilang mengatakan kita cara-cara kadang bawa alat motor itu anak kita dari kecil semua apa saja yang kita mau ajarkan dari kecil. Kalau kita ingin anak kita ramah, anak kita baik, anak kita solehah, rajin sholat, kita juga dari kecil jangan nanti itu belum wajib dia sholat biarin aja nggak sholat nggak apa-apa. Padahal Rasulullah menyatakan juga bahwasanya umur 7 anak disuruh sholat, belum dipukul, disuruh aja. Tapi mengajarkan anak bukan dari umur 7, dari sini mungkin dari kecil dari bayi dia sudah melihat kepada sholat. Nah, nanti umur 10 nggak sholat baru dipukul. Dipukul pun bukan pukulan yang menyakitkan, bukan pukulan yang bisa melanggar melukai gitu ya, tapi memukul untuk memberikan dorongan untuk mereka bergerak. Tidak sholat. Contoh kayak tadi ya Umi, kadang-kadang ada anak-anak yang cuek-cuek aja. Ya, ada orang tua lewat lewat. Kesantunan sopanan mereka terjaga. Ya, ini yang kadang-kadang memang karena pengaruh gadget juga ya. Sekali lagi pengaruh negatif. Ya. Anak ada sehingga cuek dengan orang tua. Ada yang ya, kita mau ngobrol-ngobrol dulu, kita mau pakai sekolahnya dulu. Oke, silahkan. Terima kasih. Ya. Termasuk ya memang mendidik anak itu ada. Ya karena ayah titiran apa jatuhnya tidak jauh dari gelembakan. Bagaimana orang tuanya? Kalau kita mendidik mendidiknya dengan baik, dengan santun, dengan sopan, meningkati, menasihati, dengan baik, dengan kasih sayang, ya insya Allah anak itu akan memahami, ya, melaksanakan dengan senang hati, gitu ya. Nah, termasuk ya kalau di sekolah guru yang sangat berperan. Bagaimana guru memberikan contoh teladan yang baik, ya, kemudian dengan bahasa yang santun, tidak membanding-bandingkan antara anak yang pintar dengan anak yang kurang pintar, tidak membandingkan yang kaya dengan yang miskin, tidak membandingkan yang cantik dengan yang kurang cantik. Ya, kalau bahasa Jawanya ojo dibanding-bandingkan, ada satunya ojo dibanding-bandingkan itu, ojo dibanding-bandingkan. Betul. Mulai sekolah, rumah kedua, orang tua kedua. Orang tua pun semua tidak boleh menyalahkan anak. Kita bicara kita anak keluarga dulu, keluarga yang kuat, kokoh, bangsa yang kuat nanti yang penting. Memang sebagian dari orang tua menganggap bahwasanya ketika dia udah sekolahkan anak, udah pas ya. Kalau anak saya nakal itu karena sekolah, itu mempengaruhi aja. Padahal yang pertama itu adalah sekolah. Ya. Kemudian mereka sekolah, di sekolah itu baru guru. Dan memang sangat berperan ya bagaimana kadang-kadang kan lebih percaya anak pada guru daripada pada orang tuanya. Sebenarnya kalau terjadi hal seperti itu patut dipertanyakan ya Umi, kenapa bisa lebih ke guru daripada kepada orang tua Ya, bisa percaya. Ya itu kan karena kalau guru, ya, kalau guru kan dia yakin. Oh ya, dia yakin sarjana, gurunya di bidangnya ya. Kalau orang tuanya walaupun bisa sebetulnya Sekarang anak kurang yakin ya. Tapi kalau untuk kedekatan emosional harusnya dekat pada ketika permasalahan misalnya guru melihat ya seorang anak yang mungkin selama ini ceria, kemudian aktif, suka bertanya, kemudian tiba-tiba berubah pendiam, itu ada apa? Ada ciri, ada tanda-tanda. Nah, bisa jadi salah satunya penyebab korban pelecehan seksual. Harus terjadi. Guru pun harus memang memperhatikan semuanya. Karena memang anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua di rumah, kemudian guru juga tidak memperhatikan di sekolah, biasanya inilah yang akan lari kepada macam-macam narkoba, kepada pergaulan yang ada di media sosial ya. Kalau pergaulannya baik ya, kelompok-kelompoknya baik misalnya ya, itu akan membawa kepada kebaikan. Tapi kalau membawa kepada LGBT, kelompok LGBT, kelompok homoseksual, kelompok lesbian, macam-macam, penyimpangan yang luar biasa. itu PR-nya agak orang tua nggak sekolah Semuanya, semua. kalau melihat ada perubahan ayo sama sini kapan ada apa gitu Iya. tapi ini kita kan di sekolah penasaran juga kita kan anak-anak dari SD yang lagi belajar
dan apakah mereka seceria usianya atau mereka bebannya udah banyak ini. Jadi kita coba masuk di kelas, kita terus apa ya Umi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahid, Isnani, Salasa, baca salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat semua? Insya Allah. Lanjut belajar ya. Rajin-rajin belajar, semoga menjadi mencapai apa yang kita cita-citakan. Ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ngobrol dengan siswa-siswi kelas 2C tadi. Antusias semangat calon penerus bangsa, gitu. Calon pemimpin Ada di tangan mereka ya. Bisa dipakai. Iya. Umi ini terakhir nih saya pengen Umi bagaimana sih tips dan trik Umi di segala suatu kesibukan, apalagi ini mendampingi Buya yang kayaknya waktunya 24 jam kurang ya Umi. Bagaimana Umi bisa membagi waktu dengan baik, bagaimana kita bisa nih nanti menjadi seorang orang tua, istri yang baik agar kita bisa nih melindungi semua keluarga kita. Memang ya, sesibuk apapun kita, keluarga harus menjadi nomor satu. Karena hak harga itu adalah keluarga. Ya. Kalau keluarga ya tentu suami ya bagaimana peran kita sebagai seorang istri, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan semua menghargainya, menghargai semua yang dilakukan gitu ya, dan berkomunikasi dengan baik ya, termasuk dengan anak-anak ya. Mungkin kita tidak dekat dengan anak-anak, maksudnya dari fisik ya tidak dekat ya. Tapi bagaimana kita memperhatikan, mengingatkan ya, kalau ini yang jauh ya selalu ada komunikasi lewat WA, kemudian video call bersama kayak Zoom meeting ya, video call bersama. Itu berkomunikasi bagaimana apa permasalahannya, semua kita harapkan terbuka, tidak ada yang tertutup ya. Bahkan masalah yang misalnya yang gadis udah ada nggak yang dekat-dekati atau mau ngajak pacaran dan lain sebagainya, memang terbuka gitu. Kalau ada yang menggoda atau ada yang ya kita menyampaikan ya, belum masanya, tapi sampaikan dengan baik, menolak itu dengan baik, kita fokus belajar dulu gitu. Komunikasi inilah termasuk mengingatkan mungkin sholatnya, mengingatkan baca Qurannya gitu. Inilah komunikasi yang kita walaupun tidak sempurna ya, tidak sempurna, pasti kita punya
kelemah juga, ada juga masanya marah, yang ada juga masa suami istri juga begitu ya. Tapi marah-marahan itu menjadi bumbu bumbu Penyedapnya, penyedap ya. gitu ya. Biasanya sudah marah-marahan ya, kemudian damai, ya damai itu seperti penonton baru ya. Gitu ya. Rahasianya begitu. Sama juga dengan anak-anak ketika terjadi misalnya agak clash, kita dianggap udah lama nggak nelpon, tiba-tiba Umi surprise datang sampai. Nah misalnya ke anak yang jauh di Bandung, di Bogor, Umi sering nggak ngasih tahu. Kejutan surprise. Bagi anak-anak itu sesuatu hal yang biasa yang orang yang tidak diduga, udah lama tidak datang, udah kangen, kemudian kita datang gitu ya. Nah jadi ini satu hal yang memang perhatian itu yang sangat penting ya, semuanya sebetulnya. Kita juga sebagai istri kan kita dapat perhatian kasih sayang kita senang ya, lelah capek hilang. Tapi itu juga suami yang mungkin capek di luar rumah, ketika kita memperhatikan ungkapan sayang atau apalah ya, perhatian itu menyebabkan kelanggengan rumah tangga itu memang sangat penting gitu ya, sehingga ketika kita damai suami istri, anak pun sudah termotivasi, Anak melihat orang tua damai. iya, anak pun senang, bahagia gitu. Intinya dari kita ngobrol tadi itu komunikasi di rumah di keluarga itu harus dijaga dengan baik. Betul. Dan jangan sampai keterbatasan pertemuan fisik itu menjadi alasan. Jadi kita bisa kok banyak memanfaatkan media dengan cara yang baik. Kita bisa video call, ya, kapanpun kita mau. Dan hindari hal-hal yang memang dilarang. Misalnya suami di kantor ya, terus istrinya perempuan misalnya, itu berdua, hindari. Karena ketiganya sehat. Makanya ini dari dulu sampai sekarang Umi tidak mau sesri dia tuh perempuan, maunya laki-laki. Kemudian karena memang kalau kata dia, kalau perempuan gimana? Dia tantang itu, kalau perempuan gimana? Ya udah Umi ngantor. Di mana Buya di sana Umi ikut. Betul. Anak-anak gimana waktu kecil dulu ya? Anak-anak gimana? Udah anak-anak diboyong semua ke kantor. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah ya. Kan kita nggak percaya pada perempuan ya. Tapi kadang-kadang anak selalu bercerita, selalu apalagi curhat-curhat. Jadi ada kedekatan. Ada kedekatan itu akhirnya membanding-bandingkan nih, kok enak nih ya yang enak yang di kantor nih curhatnya, ceritanya kok enak gitu ya. Nah inilah yang kita antisipasi jangan sampai hal itu. Jadi saya udah dapat itu rahasianya ya Umi ya. Rahasia dari Umi untuk kita semua antisipasi hal-hal yang bisa menyebabkan kemungkinan buruk. Ya, kita kan hanya bisa berusaha ya. Jadi kita berdoa juga kepada Allah ya, semoga itu tidak. Kayaknya kalau ngobrol sama Umi kita kurang waktunya ya Umi. Kita pengen jalan-jalan, kita pengen keliling-keliling lihat sekolah ini. Lain waktu kita bisa ke sekolah lain juga ya, ngobrol dengan siswa ya Umi ya di Sumatera Barat ini kita mau keliling nih sama Umi, mau cerita-cerita. Memang poin pentingnya adalah keluarga yang menjadi entitas terkecil, keluarga menjadi rumah bagi anak yang memang akan menjadi generasi penerus kita, pemimpin di masa depan. Kita harapkan rumah adalah tempat mereka pulang, tempat mereka damai, tempat mereka harusnya tenang berada di rumah, dan komunikasi juga. Umi, terima kasih waktunya, nanti kita ngobrol lagi. Saya Serli Maureen Natasha bersama Umi. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan nih Umi, kita keliling-keliling lihat